Sehingga terima beliau berkonsultasi dengan atasan bagian hukum PB Bantul dan mendapatkan jawaban tertulis berupa pendapat dan dikorelasikan dengan keterangan saksi tulis Budi Wikarto jika ahli waris keberatan dengan permasalahan nomor 34 dipersilakan mengajukan upaya gugatan. Sehingga putusan pengadilan yang menetapkan tetap yang menentukan status siapa pemilik persil 34 dan fakta saat ini ahli waris telah secara resmi mengajukan gugatan perdata dengan perkara nomor 11 PDP Bantul sebagaimana keterangan tulis Budi Wikarto sesuai dengan bukti surat P01 sampai dengan bukti P11 sehingga dengan demikian perkara yang menjadikan pemohon tetap sebagai tersangka dengan ada catat formil dan harus juga perkara penyidik dan seterusnya ini ada 2 sampai nomor 3 nomor 4 ini semuanya sudah ada di dalam bahwa bentuk ini baru dapat dikabulkan tidak apabila secara keseluruhan tiap-tiap petitum telah dipertimbangkan satu persatu pada akhir putusan ini. 5 bahas selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa bentuk ini baru dapat dikabulkan tidak apabila secara keseluruhan tiap-tiap petitum telah dipertimbangkan satu persatu pada akhir putusan ini. 5 bahas selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa bentuk ini baru dapat dikabulkan tidak apabila secara keseluruhan tiap-tiap petitum telah dipertimbangkan satu persatu pada akhir putusan ini. 5 bahas selanjutnya akan dipertimbangkan dilakukan oleh pemohon itu kan kita sudah bisa buktikan, kita bantah bahwa seperti yang di jawaban dulu kita sampaikan, kalau mereka menyampaikan bahwa dalil-dalil dia itu saya sampaikan itu adalah pokok perkara, bukti-bukti apa yang disampaikan itu adalah isinya tentang pokok perkaranya, sedangkan peradilan adalah menguji formalnya, apakah dalam menetapkan tersangka ini formalnya sudah terpenuhi atau belum. Jadi kalau seharusnya apa yang disampaikan pemohon itu nanti di dalam pokok perkara, karena dalam pra peradilan itu minimal 2 alat bukti sebagaimana 184 dan sudah dapat kita buktikan semua, dan ternyata hakim juga mengamini semua bahwa itu sudah sesuai dengan KUHP dan MK 21 sama Perkap 6 2019. Artinya bahwa kita dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka itu sangat sudah sangat akuntabel, sudah bisa dipertanggungjawabkan, sudah diperiksa sebagai saksi, kita sudah memeriksa ahli, kita sudah ada surat, sudah ada notulen bahwa itu memang ada kerugian, jadi sudah lengkap sebenarnya kita alat bukti kita. Tapi ada perbedaan antara apalagi desa dan tanah perkara. Nah itu berbeda, itu makanya dalam pokok perkara. Karena kalau seandainya pun saya nggak terlalu mengomentari ya, itu artinya bahwa itu entah tanah kas desa atau bukan tanah kas desa pun itu sebenarnya ada unsur korupsinya. Jadi itu nanti di pokok perkara. Tapi dalam konteks penetapan tersangka dari 2 pasal-pasal di Tipikor itu sudah terpenuhi semua. Pak, ini kan sudah ditetapkan tersangka. Apa nanti ditahan, Pak? Itu nanti rekan-rekan penyidik yang akan melihat, karena itu subjektivitas dari penyidik. Sepanjang pemohon ini kooperatif, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, bisa jadi tidak ditahan. Tapi kalau penyidik itu merasa itu nanti akan terjadi, ya mereka punya hak menahan. Kami nggak, saya dalam hal ini tidak ke arah sana ya. Kami yang penting mempertahankan bahwa apa yang kita tetapkan sebagai tersangka, penetapan tersangka terhadap diri pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau masalah penahanan dan enggak itu nanti kewenangan penyidik berdasarkan hak subjektif dan objektifnya. Cukup prinsip menghormati putusan pengadilan dan kemudian untuk selanjutnya memang tadi disampaikan juga untuk hal-hal yang kami mohonkan itu diminta untuk diperiksa di pengadilan tipikor. Namun untuk saat ini memang ada perbarengan gugatan dari yang ada di PN Bantul di perkara 111 kalau nggak salah itu. Nanti kita menunggu arahan selanjutnya apakah dari kepolisian akan melaksanakan penyidikan berbarengan dengan perkara itu atau nanti penyidikannya dihentikan dahulu untuk menunggu kepastian hukum dari objek sengketa tersebut. Jadi pada intinya prinsip kami menghormati putusan pengadilan seperti itu. Ada nggak yang janggalan atau apa yang menurut pemohon yang mungkin menurut pemohon yang janggal majelis hakim itu ada nggak? Saya kira kayak itu katanya itu. Saya kira sesuai dengan permohonan kami terkait dengan
barang bukti kan, atau alat bukti terkait dengan objek sengketa yang belum sesuai, itu kan masih menjadi pertanyaan dari kami juga. Dan selanjutnya terkait dengan hasil audit dari inspektorat, itu kan untuk hasil audit itu keluar setelah adanya penetapan tersangka. Mungkin hanya itu, dan untuk langkah selanjutnya kita akan diskusikan dengan tim dan juga di Jepang Raya.